warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Subri Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 semester 1, materi pokok mari. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan memimpin berdoa di depan. Cepat duduk, siap. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Baik, sebelumnya Pak Guru akan absen. Alif Firmansyah, Hadir. Alfis, Zaki Maulida. Terima kasih hadir ya. Kita akan belajar apa ya? Kira-kira kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar surat Al-Falaq. Kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda. Setelah hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan kalian menyiapkan alat tulis. Silakan alat tulisnya disiapkan. Kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Tulisannya, tulisnya sudah
amati. Kemudian kamu ceritakan apa isi gambar. Siapa yang mau menceritakan atau menyebutkan kira-kira itu kegiatan apa? Sedang apa ya? Sedang mengaji. Pintar sekali. Sedang mengaji baca surat Al-Falaq. Di sana tulis jelas guru membimbing anak membaca Al-Quran. Kamu suka membaca Al-Quran? Suka. Nah, kita harus senang untuk membaca Al-Quran. Coba apa manfaatnya orang baca Al-Quran? Siapa yang mau menyebutkan manfaat? Mendapatkan syafaat Al-Quran. Tepuk tangan buat Apelo. Mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Pintar sekali. Pertolongan dari Allah. Syafaat itu pertolongan. Siapa yang rajin baca Quran besok akan diberi syafaat. Ada manfaat lain coba? Kira-kira manfaatnya apa? Diampuni dosanya. Benar sekali. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga bisa masuk ke mana? Surga. Dengan mudah ya, dengan mudah. Ada lagi yang mau menyebutkan manfaatnya? Nah, kalau ada silakan. Ya ada. Ini salah satu dari manfaat baca Quran diantaranya terhindar dari sisa buku tadi apa? Mendapat syafaat dari Allah melalui baca Al-Quran. Oleh karena itu kita harus senang membaca Al-Quran. Di antaranya nanti kita membaca surat Al-Falaq. Kita akan belajar surat Al-Falaq karena surat Al-Falaq itu bermanfaat bagi kita. Sebelumnya Pak Guru akan sampaikan ini tujuan pembelajaran. Setelah kamu berdiskusi dan kerja kelompok, nanti diharapkan kamu bisa menjelaskan profil. Apa itu profil? Profil berarti yang berhubungan dengan hal yang kita bahas. Al-Falaq berarti yang hubungannya dengan Al-Falaq. Jadi profil itu sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Falaq, profil Al-Falaq. Kemudian yang kedua menganalisis hukum bacaan. Kemudian yang ketiga menyebutkan terjemah ayat-ayat dalam Quran surat Al-Falaq dengan benar. Yang keempat membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima menuliskan ayat-ayat dalam Al-Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kita lanjutkan, tepuk semangat. Tepuk belajar, tepuk belajar. Bila aku belajar, maka aku harus senang, dapat ilmu bermanfaat, diramalkan, masuk surga. Yes. Nah, tadi sudah disampaikan manfaat baca Al-Quran apa. Nah, kita akan membahas mengapa kita harus belajar supaya apa? Pintar mendapatkan ilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Presiden kan karena punya ilmu dia dipilih jadi presiden. Kemudian dia jadi dihormati. Nanti di akhirat akan dimuliakan oleh Allah. Pak Guru akan bagi ini jadi beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1 sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 4, sana kelompok 5. Di sini ada gambar. Kira-kira waktu apa itu? Waktu malam hari. Malam hari gelap atau apa terang? Gelap. Kalau gelap biasanya kamu takut apa berani? Ada yang berani, ada yang takut. Tidak semuanya berani, tidak semuanya takut. Nah, untuk itu supaya tidak takut bagaimana? Kita harus mohon kepada Allah supaya tidak takut karena
Allah adalah pelindung. Nah, di malam hari biasanya banyak perbuatan jahat, mencuri di malam hari, mabuk biasanya malam hari, perbuatan maksiat biasanya atau dosa dilakukan di malam hari. Nanti dikaitkan dengan surat Al-Falaq. Nah, coba setelah kamu mengamati dari awal, mungkin ada yang sudah tahu apa arti Al-Falaq. Coba Cung. Ya, Mas. Waktu subuh, pintar sekali. Tepuk tangan untuk itu. Kita perhatikan baik-baik video berikut. Silakan amati. Kalian simak. Asal mula surat Al-Falaq dan An-Nas. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, "Rasulullah terkena sihir." "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-Aqsam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur zaman. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad itu bagaimana? Terkena apa? Sihir. Kemudian sakit beberapa hari, sangat parah, sehingga dua malaikat turun. Yang satu duduk di sebelah kepala dan satu duduk di sebelah kaki Nabi. Nah, yang berada di sebelah kaki Nabi Muhammad itu bertanya tentang apa? Dia kena apa? Kena sihir. Lalu siapa yang menyihir? Labid bin Al-Aqsam. Seorang bernama Labid bin Al-Aqsam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur zaman. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya.
Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zula'i. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Video yang aku tayangkan, mungkin di antara kalian sudah mengetahui kenapa surat Al-Falaq diturun. Nah, kenapa tadi? Untuk mengobati Nabi Muhammad yang terkena sihir. Siapa yang meruqyah? Yang mengobati turun ke situ? Malaikat Jibril. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari tayangan tadi yang mau bertanya, silakan tanyakan dulu sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mau tanya? Ya boleh, nanti di akhir nggak apa-apa. Kalau belum paham, tanyakan supaya menjadi paham. Kita lanjutkan pelajarannya. Tadi sudah menyimak asal-usul diturunkannya surat Al-Falaq atau asbabul nuzul. Asbab artinya sebab, nuzul artinya turun. Sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Kita akan mulai membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq ada berapa ayat? 5 ayat. Kira-kira Al-Falaq itu turun di kota mana? Di kota Mekah. Sehingga tergolong surat apa? Makkiyah. Bentar. Surat Al-Falaq itu kapan turunnya? Sudah surat apa? Sesudah surat Al-Fil. Ya. Mari kita baca surat Al-Falaq. Pak Guru baca, kamu menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. A'udzu itu dibaca apa? Dibaca mad tabi'i. Karena ada wawu didahului dom, wawu sukun didahului dhamma. Nah, kemudian birabbil falaq ada tanda apa? Tasydid. Tasydid itu apa? Double atau rangkap. Jadi huruf yang ditasydid harus dibaca rangkap. Birabbil falaq. Terus selanjutnya alif lam yang ada di Al-Falaq di sini. Nih, alif idhar apa? Koma Maria. Idhar Maria. Jelas. Alif lamnya jelas. Ghosifin. Dibaca apa? Ghosifin. Ghosifin dibaca jel atau Idhar ya. Idhar. Ini dibaca idhar karena tanwin bersumali. Wa min syarrin nafasa.
Tadi sama ya, wa min syarri sama ikhfa hakiki asli, ikhfa asli. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca. Coba baca laut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang membungkus pada kumpul-kumpul dan dari kejahatan pendekar iya-iya. Jadi supaya kita hafal, caranya bagaimana? Supaya kita hafal surat Al-Falaq dan artinya membaca secara berulang, baca berulang-ulang kali. Tidak cukup satu kali langsung hafal, harus berulang-ulang. Yang kedua, usaha sekuat tenaga membaca secara rutin, rajin setiap hari baca. Ulangi lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang membungkus pada kumpul-kumpul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendekar bila ia dengki. Jadi isinya pertama berlindung kepada Allah. Siapa yang berlindung? Manusia. Yang disuruh pertama berlindung kepada Allah siapa? Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk berlindung. Nah, supaya berlindung hanya kepada Allah. Orang berlindung kemarin tidak berlindung selain Allah. Kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan apa? Yang kedua, kejahatan makhluk. Karena makhluk ada yang baik, ada yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Kenapa malam? Kok aku berlindung dari kejahatan siang? Nggak ada. Di situ tidak ada dari kejahatan siang. Kenapa? Kok jadi malam? Karena digunakan untuk berbuat kejahatan. Paling sering digunakan untuk berbuat kejahatan. Yang keempat, kita berlindung dari kejahatan apa? Wanita tukang sihir. Hari ini ada tukang sihir? Ya ada. Yang menyihir orang, menyantet. Yang melindungi bukan surat Al-Falaq, tapi yang melindungi adalah Allah. Yang kelima, dan dari kejahatan pendengki. Ada yang mau tanya? Ya silakan tanya. Pendengki itu apa? Ya, ada yang bertanya pendengki itu apa? Coba siapa yang tahu? Pinter.
benar. Tepuk tangan untuk teman Marika. Marika dari tidak senang melihat teman mendapat juara, tidak senang temannya mendapat kenikmatan. Itu namanya dengki. Lanjut. Yuk kita baca bareng-bareng. Ucapkan huruf berikut ini. Kaf. Ko. Dikis dulu. Sin. Shin. Wau. Fa. Nah, perhatikan bacaan hurufnya ya. Jadi antara satu huruf dengan huruf yang lain berbeda, tidak boleh sama. Ada yang hurufnya mirip, harus tetap beda. Huruf-huruf tersebut di atas itu tadi ya, itu terdapat di dalam surat Al-Falaq. Baik anak-anakku semuanya, Pak Guru akan bagikan ini tugas. Silakan dikerjakan. Pak Guru minta kalian berkelompok sesuai tempat duduk kalian di sini ya. Ini juga kamu ikut ke sini. Jadi satu kelompok ya. Zaki ke sana, Zaki. Sana Zaki. Ini jadi satu saja, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semuanya harus. Kegiatan berikutnya, masing-masing kelompok maju satu-satu. Silakan ke depan membacakan hasil diskusinya, hasil mengerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan tadi. Silakan kelompok satu maju, kelompok satu dibuka. Coba perhatian semuanya dengan seru. Dengan duduknya benar. Perhatikan ke depan. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Yuk. Ayat keempat, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang membus pada video. Dari yang kelima, dan dari kejahatan mendengki apabila mendengki. Betul apa salah? Kemudian apa huruf yang hampir sama? Huruf yang hampir sama, jawabannya apa? Sin dan shin. Betul atau salah? Coba perhatikan, tasdid dibaca lengkap. Jawaban kelompok satu. Benar atau salah? Of dan baik itu dibaca pengkolan kubro besar karena di akhir ayat. Betul atau salah? Betul. Silakan, terima kasih. Kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kelompok dua. Ini kelompok dua. Kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kelompok satu. Yuk, silakan. Satu. Waktu subuh benar salah? Ayat 1 ini benar atau salah? Ayat 1. Perhatikan ayat 1 benar atau salah? Coba,
baik, dengarkan, nggak boleh gaduh. Jangan gaduh ini sebelah sini, jangan gaduh loh. Pekerjaanmu sendiri nih, perhatikan. Ya. Apa huruf yang hampir sama pelafalannya? Sin dan huruf C. Ba dan Qaf dibaca memanggul karena di akhir ayat. Betul salah? Dibaca mati di akhir ayat. Dan terima kasih untuk tahun bawah 1. Langsung ke kelompok berikutnya ya. Silakan lanjut ya. Kelompok 4 sini. Kalian kelompok 4. Siap di situ. Siap di situ. Terus yang lain mendengarkan apa arti al-falaq? Jawabannya apa? Al-falaq artinya apa? Subuh berdoa. Coba lanjutkan. Surat al-falaq. Apa isi kandungan surat al-falaq? Terima kasih sudah cukup ya. Cukup ya. Kelompok 2, 3 cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Dari pelajaran tadi kita bisa menyimpulkan. Ini masuk kepada kesimpulan. Mungkin ada yang belum paham, mau ditanyakan silakan. Ya, silakan Mbak. Sama? Lira. Ya, Lira mau bertanya silakan. Coba yang lain duduk di tempatnya. Silakan tanyakan. Mengapa Nabi Muhammad disihir? Siapa yang mau jawab? Ya, Malika. Baik, Pak Guru yang jawab. Karena Nabi Muhammad orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang siapa? Nabi Muhammad dibenci oleh orang Yahudi sehingga disihir. Tujuannya supaya dia tidak menyebarkan Islam. Nah, itu. Dan menyuruh orang yang namanya Labid bin Al-Aqsa untuk menyihir. Terus, coba ada lagi yang mau tanya? Ya, ada lagi ya? Baik, kita simpulkan bareng-bareng. Apa kesimpulannya? Al-falaq artinya waktu subuh. Di dalam Al-Quran surat Al-falaq Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada siapa ya? Allah. Selalu berlindung kepada Allah, kepadanya ya, agar terpelihara dari kejahatan. Apa elok? Kita disuruh Allah untuk berlindung pada siapa? Allah. Benar sekali. Nah, kemudian perhatikan, dibacakan, dibaca coba, dibaca bareng-bareng. Dibaca. Membaca al-falaq dilakukan, ayo. Membaca al-falaq dilakukan dengan syarat 1. Mencermati pelafalan ayat per ayat. Terus menirukan secara ulang. Kedua, menghafal dengan cara membaca ayat demi ayat secara ulang. Yuk baca semuanya. Menirukan bacaan surat secara berulang. Yang ketiga, menuliskan bacaan surat-surat al-falaq dengan cara mencermati cara menulis penggalan surat al-falaq dan menyalin tulisan surat secara berulang. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir apa tadi? Kandungan surat al-falaq apa? Agar berlindung kepada Allah dari 4 kejahatan. Apa saja? Kejahatan 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 tukang. Yang kelima apa? Kejahatan
kembali ke tempatnya masing-masing dok. Kembali ke laptop. Setelah selesai belajar tadi, kita akan bermain dengan kartu. Untuk mengetahui penguasaan dan pemahaman kalian, Pak Guru akan membagikan kartu. Kalian cocokkan antara pertanyaan dan jawab. Nah, setelah itu kalian maju. Yang pertama. Silakan baca pertanyaannya, sudah? Baca yang suruh, sekarang cari jawabannya. Di situ cari dengan jawaban. Apa yang dimaksud dengki? Dengki yaitu sikap tidak senang jika orang lain mendapat nikmat. Terus kan? Tangan untuk si hapus. Kemudian Mina. Jawab saja. Bunyi. Kenapa kita begini Pak Dewa? Jalan sana. Tepuk tangan. Yang terakhir. Kapan membaca surat Al-Qalam? Jawab berapa? Ya, Nabi Muhammad baca surat Al-Qalam ketika akan dalam perjalanan dan ketika tidur. Tepuk tangan dong. Ikutnya pasangan. Baik semuanya, kita sudah selesai pembelajarannya. Mari bersama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan cara berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.